Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar cryptocurrency ya. Kita lihat Bitcoin masih melanjutkan penurunan ya, dan tentu saja membuat semua market agak berdarah ya. Tapi beberapa ada yang recovery nih. Salah satu adalah Binance, yang kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan ya. Sebelum kita memulai, kita akan memilih ya pemenang 100 Dogecoin ya untuk postingan yang terakhir ya. Dan kita langsung get comment aja ya untuk postingan yang giveaway yang kedua. Dan siapa ya pemenangnya ya untuk mendapatkan 100 Dogecoin. Namun hari ini ya Dogecoin terjadi penurunan ya. Langsung saja ya kita sikat ya. Rolling. Siapa pemenangnya untuk 100 Dogecoin? Kedai Danbam. Nah, langsung saja ya, dia sudah tag juga ya, kita lihat Instagramnya. Dan juga sudah follow kita. Oke, langsung kita kirim saja 100 Dogecoin ke alamat berikut. 100 Dogecoin. Kita tulis saja namanya, labelnya kedai ya. Autentiknya kita sebentar saya cek 8. Oke, sudah terkirim ya 100 Dogecoin. Sekitar 1 jam lagi mungkin Anda akan terima ya. Oke ya, kita lanjut topik kita ya untuk hari ini. Kita lihat di sini Bitcoin masih terjadi penurunan ya, dan belum ada harapan ya, masih diskon lah gitu. Tapi beberapa sudah ada recovery ya, seperti koin-koin BNB khususnya ya. Dan kita lihat dulu untuk Bitcoin ya, karena Bitcoin ini sudah mulai nih muncul isu-isu bubble gitu. Jadi ya semoga ini jangan dulu terjadi ya sebelum kita untuk menikmati profit yang lebih banyak lagi begitu. Tapi kalau kita lihat dari dominasi sih memang Bitcoin ini terjadi penurunan ya 50% ya. Tapi kalau dilihat dari isu bubble ya, kalau menurut saya kalau kita lihat dari dominasinya sih sebenarnya belum waktunya untuk bubble gitu. Namun dari beberapa media sudah banyak sekali ya menginfokan tentang isu bubble gitu. CNBC luar negeri juga ada info bubble akan going to ke sana katanya lah gitu kira-kira ya. Dan Yahoo Finance juga mengatakan begitu, dan berita media lain MarketWatch juga mengatakan bubble, dan CNBC Indonesia juga mengatakan dengan kalimat judul ala Indonesia, mohon maaf investor latah, Bitcoin diambang bubble and crash katanya. Jadi hal-hal ini akan membuat sebuah kepanikan gitu, dan membuat Bitcoin itu agak lambat recovery-nya gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik di sini untuk harga BNB ya. Kenapa BNB yang saya sorot di sini ya? Di sini terjadi kenaikan yang sangat signifikan loh untuk BNB, dan sempat mencapai di 9,3 juta begitu. Nah, ini sebenarnya ada sebuah hal yang menarik di BNB ini di hari ini ya, dimulai kemarin di tanggal 20. Karena ada sebuah launch pool yang bisa dibilang cukup mendadak nih sebenarnya nih. Kalau kita lihat di sini ya, dia ada sebuah event ya, ada launch pool token baru gitu ya, namanya Barcelona Fund Token. Nah, itu dimulai di tanggal 20 April gitu loh. Dan periode berlangganannya berakhir setengah jam lagi gitu, atau 1 jam lagi kurang lebih ini. Dan ini tentu saja akan menambah volume BNB. Dan menurut saya itulah yang membuat kenaikan saat ini begitu. Jadi bagi Anda yang ingin masuk sekarang juga, menurut saya hati-hati. Kalaupun Anda masuk sekarang juga, sebaiknya setengah jam lagi Anda jual begitu. Tapi bagi Anda para holder ya, kalau masih optimis ya silahkan saja begitu. Tapi untuk mengambil keuntungan ya, maksud saya untuk trading begitu ya, Anda boleh jual gitu setengah jam lagi. Karena seperti biasa ya, pada saat koin launch pool itu sudah beredar seperti TLM atau ALIS atau TKO, dan ini sekarang adalah Barcelona Fund Token begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat kan periode perhitungan di jam 3 gitu ya, direkamnya gitu dana kita dalam proses pembelian lagi gitu, seperti TKO kemarin. Dan kemudian distribusi tokennya finalnya di jam 4 nanti gitu, di tanggal ini sekarang ini 21. Dan kita lihat waktunya tinggal waktu tersisa ya untuk kita dapat membeli koin bar ini adalah 34 menit lagi begitu. Dan 1 jam setelah itu akan terjadi distribusi di jam 4 nanti sore ya. Dan ini WIB ya, seperti biasa ya. Karena ini situsnya kan kita sesuaikan dengan Indonesia nih. Jadi bagi Anda yang belum memiliki akun Binance ya, Anda bisa daftar, ada link deskripsi di bawah, dan dapat 10% fee juga ya untuk setiap transaksi Anda begitu. Dan hal ini yang perlu kita perhatikan ya selalu ya. Saya juga baru lihat tadi nih sebenarnya. Karena
pada saat saya tidur ya, tidur di tanggal 20 April dan tadi saya bangun ya di tanggal 21 April dan terjadi kenaikan nih BNB. Loh kenapa nih gitu? Saya cari tahu begitu. Jadi saya cari tahu beritanya gitu, nggak ada beritanya begitu ya. Terus saya lihat ada dan saya setiap hari yang ngelihat Binance saya juga ya. Dan saya lihat ya ada launch pool dan juga menarik ya di Twitter juga ada gitu ya. Si Jet juga mengatakan beberapa hal-hal yang menarik ya untuk menarik customer baru tentunya ya di Binance. Dia juga menyarankan ada staking begitu. Kalau nggak salah di Twitter Binance-nya langsung ya. Nah, seperti ini nih. Dual investment 68% per tahun begitu ya. Dan hal-hal ini kan tentu menarik ya bagi beberapa orang yang bersifat investor ya. Dan tentu saja bisa membuat volume BNB juga menjadi naik begitu. Dan ini adalah beritanya ya 1 jam yang lalu loh. Dia baru posting gitu loh. Dan bisa dibilang mendadak ya dia mengasih tahunya begitu. Dan ini membuat sebuah ya volume yang terus menerus naik begitu. Jadi ya ini memang sebagai informasi saja ya, tapi bagi untuk Anda yang ingin masuk gitu sekarang juga ya, itu kembali kepada Anda gitu, karena saya tidak bisa berani menyarankan juga gitu. Jadi ini sebagai informasi aja ya, bahwa ya penyebab kenaikan BNB ini ya menurut saya karena launch pool ini, bar token yang akan listing pada pukul 4 nanti begitu. Dan seperti biasa jika Anda memasukkan beberapa puluh BNB Anda juga tentunya tidak akan terbeli ya. Karena kalau di sini kita lihat harganya kan 1 bar sama dengan 0,04 BNB gitu. Tapi seperti biasa ya waktu kita TKO kemarin tidak terbeli semua begitu. Tapi tentu saja ini ya menurut saya mungkin akan terjadi penurunan juga nanti setelahnya begitu di pukul 4 atau di pukul 5 begitu ya. Nah, itu bagi Anda yang memang hanya ingin mengambil keuntungan, Anda mungkin bisa jual juga nanti di jam-jam 4 sore nanti atau setelah selesai video ini saya buat begitu. Itulah sekilas ya tentang informasi kripto hari ini khususnya BNB dan Bitcoin ya. Kalau kita lihat karakter grafik Bitcoin juga ya sebenarnya bagus sih. Makanya saya bilang bubble-nya kayaknya belum lah gitu menurut saya nih. Karena saya lihat di sini terjadi keteraturan gitu. Ya ibaratnya koreksi yang tampak wajar aja begitu. Kalau Anda lihat ini karakternya kan mirip-mirip nih. Nah, beda kalau kita lihat ke waktu terjadi bubble ya di tahun 2017 ya. Itu terjadi peningkatan yang tiba-tiba sekali begitu dan akhirnya terjadi penurunan terus-menerus begitu hingga 50 juta gitu per Bitcoinnya. Tapi ya memang semuanya harus tetap kita waspadai begitu ya, walaupun nanti kita bilang tidak ada bubble gitu ya, tahu-tahu ada gitu ya. Seperti saya bilang kembali, saya bukan financial advisor yang bisa Anda teguh memegang kata-kata saya gitu ya. Saya hanya memberikan sebuah pertimbangan aja buat Anda begitu. Agar ya untuk bisa lebih aman lah begitu ya. Nah, di sini nih. Jadi pada waktu itu hampir sampai ke 300 juta ya. Ini tahun 2018 di Januari gitu. Naik langsung dengan secara sangat cepat sekali begitu kenaikannya gitu. Dan bisa dibilang dimulai kenaikannya dari bulan 8 Agustus dan sampai ke tahun depan begitu ya. Kenaikan yang sangat cepat begitu. Akhirnya terjadi penurunan gitu dalam waktu yang sangat singkat. Nggak ada hitungan 3 bulan gitu. Dalam waktu 1 bulan itu hancur harganya. Nah, itu yang bisa Anda perhatikan ya untuk mempertimbangkan bagaimana isu-isu dari bubble ini dan beberapa media juga mengatakan seperti itu begitu. Dan memang sebenarnya kalau seperti yang saya bilang kemarin ya, penyebab daripada penurunan Bitcoin akhir-akhir ini kan seperti ini ya, ada berita tadi saya baca juga tentang Turki ya yang melarang penggunaan mata uang Bitcoin. Nah, di sini ya, di pekan ini Bank Sentral Turki telah mengeluarkan larangan penggunaan seperti Bitcoin untuk membeli barang dan jasa. Kebijakan ini mulai berlaku pada 30 April. Nah, sekarang kan tanggal 21 April nih. Jadi alasan pelarangan aset kripto karena Bank Sentral Turki menemukan resiko yang signifikan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Ya oke lah, itu kan peraturan negara mereka begitu ya. Ini khusus Turki. Jadi India juga pernah kemarin seperti itu ya. Tapi tidak ada ultimatum di tanggal 30 April. Jadi mungkin ya sampai 30 April ini ya kita gimana ya, semoga Bitcoin ini tidak terjadi penurunan lagi ya. Ya kita tahu semua ya, kita masing-masing punya aset sebenarnya di kripto ini. Dan tentu saja ini berita buruk ya, yang harus kita waspadai begitu. Jadi
Bagi Anda yang mungkin yang agak takut ya, saya tidak bisa memberi saran di sini. Anda sekarang cut loss ataupun take profit dulu untuk save IDR Anda gitu ya. Silakanlah Anda bijaksana ya dalam mengambil keputusan dan coba mencari berita-berita lain juga gitu ya. Apakah yang harus kita lakukan dalam menghadapi isu bubble ini? Yang banyak di beberapa media besar juga mengatakan seperti itu begitu. Nah, inilah sekilas ya, semoga ini dapat menjadi masukan bagi Anda semua dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kedai Danbam ya, sudah saya transfer 100 Dogecoin. Semoga Anda dapat menikmatinya. Dan ini adalah nama akunnya ya, kedai_Danbam, dan saya sudah transfer 100 Dogecoin. Dan bagi Anda yang berkesempatan juga ingin mengikuti giveaway ini, Anda bisa follow juga Coin Signal Info ya, Instagram, dan nanti akan saya posting lagi thumbnail ketiga ya. Thumbnail ketiganya seperti ini nantinya ya, disandingkan dengan thumbnail berita hari ini. Dan Anda bisa posting lagi di situ dengan cara men-tag 3 teman Anda dan jangan lupa melampirkan alamat Dogecoin Anda ya. Dan kemudian ya Anda follow Instagramnya agar bisa Anda peroleh 100 Dogecoin. Semoga Anda akan menjadi pemenang berikutnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap optimis saja ya untuk hadiah-hadiah ini. Dan ini anggap saja sebuah hiburan buat Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng untuk channel YouTube Coin Signal Info untuk mendapatkan info-info selanjutnya dan info untuk pemenang giveaway juga yang akan diinfokan di YouTube ya, seperti ini tadi begitu. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.